Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada tayangan Ensiklopedia Islam kali ini kita masih mengupas tentang aliran-aliran dalam Islam. Pemirsa yang budiman, pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu sepemahaman dalam pengamalan keagamaan. Jikalau ada hal-hal yang tidak jelas atau hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, mereka mengembalikan persoalannya langsung kepada Nabi SAW. Maka penjelasan beliau itulah yang kemudian menjadi pegangan dan harus ditaati. Namun keadaan berbeda setelah Rasulullah SAW wafat, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Bermula dari permasalahan politik tentang kekhalifahan, kemudian berlanjut pada perseteruan perbedaan pemahaman tentang teologis. Sebagaimana pada tayangan Ensiklopedia Islam sebelumnya tentang aliran-aliran dalam Islam, bahwa munculnya perbedaan pemahaman keagamaan antara umat Islam bukanlah masalah teologi, melainkan di bidang politik. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, meningkat menjadi persoalan teologis. Perbedaan pemahaman yang mulai muncul pada awalnya tentang kekuasaan Allah dan kehendak manusia, kedudukan wahyu dan akal, serta keadilan Tuhan. Dari perdebatan mengenai perbedaan itulah yang kemudian memunculkan berbagai macam aliran-aliran dalam Islam, di antaranya Khawarij, Syiah, Murji'ah, serta aliran-aliran lain. Pada tayangan Ensiklopedia Islam tentang aliran-aliran dalam Islam kali ini, kita akan mengupas aliran kelompok Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh kehendaknya dan bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya paham Qadariyah sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Ali Imran terdapat beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa orang-orang munafik menganut paham Qadariyah. Para mufasir menyebutkan bahwa ketika ada yang mempersoalkan masalah qadar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika datang beberapa utusan dari Bani Nazran, mereka berkata, ajal dan rizki adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan perbuatan manusia bukanlah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 47 surat Al-Qamar, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Dan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat ini ditujukan kepada sekelompok manusia di akhir masa umatku, kata Nabi, yang mendustakan akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejumlah riwayat disebutkan
ada beberapa hadis yang mencela paham Qadariyah. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa paham Qadariyah dilaknat oleh 70 nabi. Juga pada riwayat lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa paham Qadariyah adalah majusinya umat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan paham Qadariyah dengan majusi karena paham majusi bahwa kekuasaan alam ini ada pada dua Tuhan, yaitu Yazdan dan Ahroman. Paham Qadariyah meyakini adanya dua kudroh, yakni kudroh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kudroh manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan akan adanya kemiripan antara Qadariyah dengan majusi. Jadi menurut Qadariyah bahwa setiap manusia dan hewan, bahkan serangga sekalipun, memiliki kudroh sendiri, bahkan bisa menandingi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua perbuatan makhluk semuanya diciptakan oleh dirinya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Hasil, Qadariyah berpahamkan bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa diartikan juga bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan, mencakup semua perbuatan yang baik maupun yang buruk. Qadariyah adalah sebuah ideologi di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah di negeri Basrah, Irak. Ideologi Qadariyah murni adalah mengingkari takdir, yakni tidak ada takdir menurut mereka. Semua perkara yang ada merupakan sesuatu yang baru, yakni terjadi seketika di luar takdir dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah baru mengetahuinya setelah perkara itu terjadi. Itu menurut keyakinan Qadariyah. Ditinjau dari segi politik, kehadiran aliran Qadariyah sebagai isyarat penentang politik Bani Umayyah. Karena saat itu kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaannya selalu mendapatkan tekanan. Bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap, tapi hanya untuk sementara saja. Sebab dalam perkembangan selanjutnya, paham Qadariyah itu dianut oleh kaum Mu'tazilah. Sedangkan paham Jabariyah walaupun tidak identik dengan paham yang dibawa oleh Ibnu Sofwan atau An-Najjar, pengaruh aliran ini terdapat juga dalam aliran Asy'ariyah. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya paham Qadariyah ini, namun munculnya sebagai persoalan teologi didasari oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, paham Qadariyah lahir sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada masa dinasti Umayyah. Paham ini cenderung melegitimasi perbuatan maksiat, perbuatan sewenang-wenang dan zalim. Bahkan paham ini telah dianut oleh penguasa Bani Umayyah yang cenderung dalam kezaliman untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Seperti yang disaksikan oleh Ghailan ad-Dimashqi, tokoh paham Qadariyah, yakni ketika beliau menjabat sebagai sekretaris negara dalam pemerintahan Umayyah di Damaskus. Ghailan menyaksikan kemerosotan dari sudut agama, kemewahan dan kemegahan istana, sementara rakyat kelaparan, terjadinya penindasan terhadap rakyat dan sebagainya. Bila diingatkan mengapa melakukan hal itu dan harus mempertanggungjawabkan di hadapan umat dan di akhirat kelak, mereka menolak dan berdalih, kami tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kami, sebab Tuhanlah yang menghendaki semua ini terjadi. Berdasarkan kasus tersebut muncullah paham Qadariyah sebagai reaksi keras dengan mengatakan bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya dengan kemauan dan tenaganya sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan munculnya paham Qadariyah, yakni pada waktu yang sama, pada masa Bani Umayyah, kaum muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran dan pendapat asing.
Salah satu kecenderungan budaya Romawi adalah suka berdiskusi, berdebat dengan menggunakan dalil-dalil logika. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang di tengah-tengah kaum muslimin sebagai pemicu munculnya paham Qadariyah di pentas sejarah. Namun demikian, walau masih dalam perdebatan tentang kapan lahirnya aliran Qadariyah, seorang ahli sejarah mengemukakan bahwa telah ditemukannya dokumen yang menyatakan paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Adapun tokoh-tokoh kaum Qadariyah diantaranya adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimsyaq. Kedua tokoh inilah yang pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Semasa hidupnya, Ma'bad al-Juhani berguru dengan Hasan al-Basri, sebagaimana Wasil bin Atha, tokoh pendiri Mu'tazilah. Jadi Ma'bad al-Juhani termasuk tabi'in atau generasi kedua sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ghailan ad-Dimashqi semula tinggal di Damaskus. Ia seorang ahli pidato sehingga banyak orang tertarik dengan kata-kata dan pendapatnya. Kedua tokoh Qadariyah ini mati terbunuh. Ma'bad al-Juhani terbunuh dalam pertempuran melawan Al-Hajjaj pada tahun 80 Hijriah. Ia terlibat dalam dunia politik dengan mendukung gubernur Sajistan Abdurrahman al-As'as menentang kekuasaan Bani Umayyah. Sedangkan Ghailan ad-Dimashqi gigih menyiarkan paham Qadariyah di Damaskus sehingga mendapat tekanan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Meskipun terus mendapatkan tekanan, Ghailan tetap melakukan aktivitasnya hingga Umar wafat dan diganti oleh Yazid kedua yang berkuasa pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Baru pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, dinasti Umayyah yang ke-10 yang berkuasa pada tahun 724 sampai 743 Masehi, kegiatan Ghailan ad-Dimsyaqi berhenti dengan dieksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Hukuman mati atas Ghailan dilakukan karena ia terus menyebarluaskan paham Qadariyah yang dinilai membahayakan pemerintah. Adapun pemikiran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya, manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak maupun kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Ini semua karena manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu pula ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Dengan demikian, menurut Qadariyah, bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Pahala kebaikan di sini disamakan dengan balasan surga kelak di akhirat. Juga pahala siksa dengan balasan neraka kelak juga di akhirat. Itu didasarkan atas pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. Karena itu sangat pantas orang yang berbuat akan mendapatkan balasannya sesuai dengan tindakan-tindakannya. Di antara dalil yang sering mereka gunakan dalam mendukung paham-pahamnya antara lain Quran Surat Fussilat ayat 40, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kerjakanlah apa yang engkau kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang engkau perbuat. Kemudian Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kebenaran dari Tuhanmu, barang siapa yang mau beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang mau kafir maka kafirlah. Menurut paham aliran Qadariyah, ayat ini dipahami bahwa manusia sendirilah yang berbuat dosa, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Jika Allah ikut campur di dalamnya, maka Allah sudah menganiaya hambanya. Lalu Quran Surat Ali Imran ayat 165,
awalamma asobatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika engkau ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal engkau telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, engkau berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya mereka sendiri. Secara terperinci, asas-asas ajaran Qadariyah bisa dikatakan sebagai berikut. Pertama, mereka mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mereka menganggap bahwa Allah tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu kecuali selepas sesuatu itu terjadi. Lalu yang ketiga, mereka berpendapat bahwa Allah tidak bersifat dengan suatu sifat yang ada pada makhluknya. Oleh karena itu mereka menafikan sifat-sifat ma'ani dari Allah Ta'ala. Lalu yang keempat, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini disebabkan pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah. Lalu yang kelima, mereka meyakini bahwa mengenal Allah itu wajib menurut akal, dan iman itu ialah mengenal Allah. Lalu yang keenam, mereka mengingkari melihat Allah, karena ini akan membawa kepada penyerupaan. Lalu yang ketujuh, mereka mengemukakan pendapat tentang surga dan neraka, bahwa neraka dan surga itu akan musnah selepas ahli surga mengecap nikmat dan ahli neraka menerima azab siksa. Lalu yang kedelapan, orang yang berdosa besar itu bukan kafir dan bukan mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Lalu yang kesembilan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Manusia sendirilah yang menciptakan segala amal perbuatannya. Dan karena itulah maka manusia akan menerima balasan ketika berbuat baik, yakni dengan balasan surga atas segala amalnya yang telah dilakukan, dan menerima balasan buruk, yakni siksa neraka, dengan apa yang mereka lakukan. Dan hal ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ke-10, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qudrat, hayat, sama, dan basor yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Tidak ada sifat-sifat yang menambah atas zat Allah. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang qadim, menurut Qadariyah sama dengan mengatakan bahwa Allah itu lebih dari zat. Di antara ciri-ciri paham Qadariyah, yakni pertama, bahwa keyakinan mereka manusia berkuasa penuh untuk menentukan nasib dan perbuatannya. Maka perbuatan dan nasib manusia itu dilakukan dan terjadi atas kehendak dirinya sendiri, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ciri yang kedua, bahwa keyakinan, keimanan menurut mereka, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedang amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya orang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi akan keimanannya. Lalu yang ketiga, keyakinan mereka bahwa orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa menjalankan ibadah dan amal-amal kebajikan. Sanggahan para sahabat tentang aliran Qadariyah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman kepada takdir akan menghilangkan kesusahan. Lalu Ibnu Abbas berkata, ketika paham Qadariyah telah menyebar di kota Basrah, maka kota Basrah pun runtuh. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir-takdir dan merencanakan pengaturan alam ini sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salam. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata lagi,
Jika aku menemukan orang yang berpaham Qadariyah, maka aku akan menarik lehernya dan aku akan memenggal kepalanya hingga putus. Sebab sesungguhnya orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka termasuk kaum Yahudinya umat ini. Lalu pandangan ulama salaf terhadap aliran Qadariyah. Imam Ahmad ditanya tentang Qadariyah, beliau menjawab, mereka itu adalah kafir. Abu Bakar Al-Marudhi berkata bahwa saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang Qadariyah, maka beliau tidak mengkafirkan Qadariyah yang menetapkan ilmu Allah atas perbuatan hamba sebelum terjadi. Lalu Ibnu Taimiyah mengkafirkan Qadariyah yang menafikan tulisan dan ilmu Allah, dan tidak mengkafirkan Qadariyah yang menetapkan ilmu Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah itu adalah kafir. Imam Al-Qurtubi juga berkata bahwa ideologi Qadariyah telah sirna dan kami tidak mengetahui salah seorang dari mutakhirin atau orang-orang sekarang yang berpaham dengannya. Adapun Qadariyah pada hari ini, mereka semua sepakat bahwa Allah mengetahui segala perbuatan hamba sebelum terjadi, tetapi mereka menyelisihi salafus sholih dengan menyatakan bahwa perbuatan hamba adalah hasil kemampuan dan ciptaan hamba itu sendiri. Walhasil, ideologi Qadariyah murni adalah mengingkari takdir, yakni menurut mereka tidak ada takdir. Semua perkara yang ada merupakan sesuatu yang baru terjadi seketika di luar takdir dan ilmu Allah. Allah baru mengetahuinya setelah perkara itu terjadi. Paham Qadariyah yang murni dapat dikatakan telah punah dan sirna, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa dijumpai pada masa sekarang. Wallahu a'lam.